Memang kewajiban melayani, tapi waktunya udah waktu harus menghadap Allah. Kira-kira kita dosa nggak tuh Bu? Sholat subuh, udah tuh baru sholat subuh. Masih diampuni itu sama Allah kalau kita sholat. Nah setelah sholat subuh, kemarinya apakah kita tadi pagi-pagi tidak ada kata-kata yang tidak, apakah tadi kata-kata kita itu semuanya kebaikan? Bisa jadi kita menyinggung pasangan kita. Bisa jadi tadi kita ke rumah orang tua kita, ada yang orang tua kita tersinggung, ada yang kita kurang perhatian, ada yang tadi kita kurang melayani suami, ada yang tadi kita mungkin memarahi anak, atau kita mungkin pas keluar muka lagi kecut sampai tetangga kita kaget. Oh, itu ngapa itu ya, manyun aja pada kesiangan gitu misalnya. Kita kan nggak tahu. Ya, bisa jadi tadi kita mungkin ada yang sampai bertengkar, berdebat, menimbulkan keributan sehingga berdosa. Nah waktunya nanti di sholat zuhur kita minta sama Allah, di waktu zuhur itu adalah waktu pencucian dosa kita lagi. Enak gak tuh Bu? Enak. Makanya kalau orang yang rajin sholatnya itu rutin dan sholat itu menjadi kebutuhan dia, justru di waktu sholat itu adalah waktunya pemutihan dosa. Nih ibu-ibu jual sembako murah, 10 ribu dapat beras 2 liter, dapat minyak segini. Kira-kira getol nggak tuh Bu? Getol. Sampai ngantri waktu zaman minyak masih mahal. Ngantri di sana nyari minyak. Apa pakai cap jari itu ngalamin nggak Bu? Dikejar. Terus yang terakhir beras yang mahal, begitu juga di kelurahan ngantri. Cuman urusan perut. Yang sampainya udah sampai ke Sepiteng doang. Dikejar segitunya. Tapi urusan dosa terbawa sampai kita mati. Terus kita nggak mau untuk melakukan pembersihan dari dosa-dosa kita. Tidak mau minta ampun. Kenapa dia tidak mau? Ya buktinya dia tidak mau sholat. Jadi sholat itu adalah waktunya kita hablum minallah. Ibu harus panen ini mindset kita. Mindset kita artinya sholat itu adalah memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan seorang hamba kepada Pencipta. Di waktu kapan? Di waktu sholat. Kita punya orang tua, kita punya suami, kan selalu berhubungan kan? Emang mau suami kita dicuekin, gak diajak ngomong, tidak diajak komunikasi, ibu tiba-tiba gajian ditagih. Kira-kira dapat kagak tuh? Tuh Melin iya ibu ya. Kita punya orang tua mungkin berada, tapi kita udah berumah tangga nih ya. Jarang silaturahmi sama orang tua, jarang komunikasi, nanyain say hello. Kemarin kita dilihat tuh di berita, ya Allah ya, sangat miris. Dua orang lansia yang mati sudah membusuk. Kata tetangganya dari sebulan yang lalu udah nggak keluar rumah. Padahal itu adalah dulunya dosen, penyiar radio, jabatannya memang sih nonis ya. Pokoknya mentereng jabatannya dan uangnya banyak. Anaknya juga pada di luar negeri ya kalau nggak salah. Di luar kota, padahal 3 laki-laki anaknya, punya anak istri. Orang tua lansia, udah yang satu istrinya stroke ya kalau nggak salah. Yang ngerawat suaminya. Yang nganterin ke rumah sakit, yang masakin itu suaminya. Ternyata katanya suaminya meninggal duluan. Ya yang stroke nggak bisa ada yang ngurus. Ya, akhirnya mati berdua-dua dan baru bau bangkai. Tetangganya tuh mencium, baru tuh didobrak. Ternyata sudah busuk dan mengering katanya ya. Itu kan berarti lama. Lebih dari seminggu berarti ya. Kan kalau itu kan pembengkakan. Coba Bu, kita nanti nauzubillah ya Bu, masa tua kita apakah kita mau seperti itu Bu? Nauzubillah tidak menutup kemungkinan bisa terjadi sama diri kita ya. Kalau sekarang ini kita investasi kebaikannya kurang. Apa investasi kebaikan? Ibadah kita kurang. Karena yang mempunyai kekuasaan adalah Allah Subhanahu. Makanya di pikiran kita, di mindset kita nih, di otak kita, sholat itu bukan
Allah yang membutuhkan kita. Ibu ingat, kita yang butuh Allah. Saya yang butuh. Saya butuh suami saya untuk menyayangi saya, bertanggung jawab dengan saya dan anak-anak saya, menjaga saya, ya, memberikan tempat tinggal buat saya, memberikan apa? Kasih sayangnya, mencurahkan hanya untuk saya. Kita pasti apa yang diamanahkan suami kita, gaji kita atur dengan baik, kita kasih makan, masakin yang enak, suami kita memberikan keturunan anak kita didik anak kita besarkan dengan kasih sayang, kita rawat fisiknya dengan baik, kasih makanan yang bergizi, kita bekali dengan apa? Pendidikan agama yang bagus. Kira-kira hubungan kita ke mertua kita bagus, kita sayang sama orang tuanya, kita sayang sama adik-adiknya, kita menjalin komunikasi dengan orang tuanya, kita menjalin komunikasi dengan saudara-saudaranya, apalagi kita menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya, menjalin hubungan baik dengan teman-teman suami kita. Suami kita punya hobi, kita turuti, yang penting baik. Kemudian dia bergaul dengan teman-temannya, kita hormati. Kira-kira ibu ditolak nggak kalau ibu minta sesuatu? Sayang dia. Mau berangkat kerja, kita udah cium tangan. Sebelum cium tangan, sebelum dia berangkat udah kita rapihin makannya. Kalau dia bawa bekal, kita siapkan bekalnya. Kita hantar sampai depan pintu. Kita bawain apa yang dia mau bawa. Kalau perlu tuh cipika-cipiki, wajib itu sebetulnya. Biar suami kita inget saat ada perempuan lain menggoda di kantornya, dia inget ciuman istrinya. Ada yang tertinggal hati dia di rumah. Makanya orang-orang yang pada ibu-ibu muda sekarang pada yang selingkuh suaminya, itu kurang perawatan suaminya. Ibu-ibu kurang bisa merawat. Duitnya doang yang diambilin aja. Dia skincare dibeli cantik, posting di medsos cantik, dipuja-puji laki-laki lain, tapi suaminya dia abaikan. Banyak tiktoker yang pada punya followers banyak, bisa menghasilkan uang, ternyata dia bercerai. Kenapa? Karena tidak bisa merawat apa yang dia punya, yaitu pasangannya, makhluk hidup yang perlu dilayani, perlu diperhati. Itu adalah manusia. Nah sekarang, kira-kira kita banyak minta butuh nggak sama Allah? Kita banyak kebutuhan nggak sama Allah? Coba. Apa misalnya Bu Neneng? Apa nih misalnya? Apa yang kita butuhkan sama Allah? Nomor 1, sehat. Apalagi Bu Ita, kita butuh Allah? Minta rezeki. Bu Handa, saya udah hafal sekarang. Bu Handa? Sama Allah kita butuh apa? Rezeki. Banyak. Saking banyak ya. Panjang umur, apalagi? Minta lindungan dari Allah, Bu Rusmini. Minta anak pada sehat, Bu Ningsih. Keselamatan. Banyak, itu kalau ditulis itu bisa lebih dari berapa rim. Jadi sholat itu bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah. Nyawa kita ini dalam genggaman, badan kita ini dalam genggaman, nafas yang kita keluarkan, udara yang kita hirup itu hanya milik Allah. Kalau terjadi polusi udara di sekitar kayu ringin itu rusak semua, bisakah kita bernapas dengan sehat? Pas dihirup, wah batuk semua. Terjadi tuh di Palangkaraya, di Kalimantan, karena pembakaran hutan yang begitu dahsyatnya, sehingga udara di sekitar itu menjadi rusak. Akhirnya mereka pada sakit-sakit ISPA, infeksi pernapasan. Nah, kita alhamdulillah di kayu ringin nih. Bersyukur nggak Bu? Terus kita mau 24 jam penuh berlumur dosa. Dosa kita udah durhaka sama suami, ngelawan sama orang tua, tidak baik sama tetangga. Terus kita nggak mau mencuci dosa kita. Dikasih waktu. Jadi kita harus ingat, sholat setiap waktu. Makanya Allah adil. Allah itu memang adil.
Allah berikan waktu 5 kali dalam sehari, yang asalnya dulu 50 waktu Bu, tapi di bulan Rajab Nabi mendapat perintah Isra Mi'raj, akhirnya jadilah buat kita 5 kali. 5 waktu itu waktunya kita untuk menghadap Allah, berdialog, ngobrol sama Allah. Ya Allah, di sini di surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di surah Al-Fatihah itu surah yang menjadi surah wajib di dalam sholat, menjadi rukun sholat. Kalau Fatihahnya kita berantakan, bacanya nggak fasih, nggak benar karena tidak mau ngaji, maka sholat kita kurang sempurna, pahalanya kita nggak tahu. Di dalam surah Al-Fatihah kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, kata Allah, hambaku sedang memujiku. Tuh Allah ngeliatin kita tuh, kita lagi hambaku sedang memujiku. Senang nggak kalau orang dipuji? Senang. Jadi bukan malaikat lagi yang memantau kita, Allah langsung melihat kita. Jadi nanti sholat kita jadi bisa khusyuk. Kita bayangkan Allah itu sedang ada di hadapan kita. Itu adalah diantara usaha kita supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama tadi apa? Kita mengatakan, kita mempunyai pikiran kita bahwasanya sholat itu adalah hablum minallah. Sholat itu adalah sedang berhubungan kita dengan Allah, sedang berdialog kita dengan Allah. Kalau ngobrol, ibu lagi ngobrol nih saya sama Bu Neneng, Bu Neneng mau lagi main HP aja, atau Bu Neneng ngobrol sama saya, ngomong tapi matanya kemana aja, kira-kira kita kok begini ya, tersinggung ya, tersinggung gak kita? Tapi gue mau minjem duit ya, gitu lah, minjem duit tapi ngomongnya kemana-mana gitu ya, matanya kemana, nggak menghargai kita. Begitu sama kita sholat, tapi pikiran kita pas lagi sholat, aduh gue ketinggalan nih, temen gue udah pada jalan nih. Pernah nggak begitu Bu? Aduh ketinggalan nih, udah ditungguin mau kondangan ini, jangan-jangan udah pada jalan nih. Ada nggak pikiran begitu lagi sholat? Sering begitu ya kita. Ingat sholat, dompet tadi hilang. Oh iya ya tadi gue selipin ini. Ya kan ya. Nah, makanya sebelum sholat kita baca surah An-Nas. Pada saat kita sebelum apa tuh namanya qomat ya, kita baca surah An-Nas. Karena di situ ada yuwas wi sufi sudurin. Nah, ini yang mengganggu di dalam sudur. Apa sudur? Dada kita. Jadi iblisnya ada di diri kita sendiri. Kan paling susah kan mengalahkan iblis atau hawa nafsu di diri kita sendiri. Makanya supaya sholat itu khusyuk, baca surah An-Nas dulu dah sekali. Bahkan kadang-kadang baru niat aja usolli udah berkali-kali tuh, udah Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi, ya takbiratul ihram lagi, takbiratul ihram lagi. Udah niat apa belum ya? Gitu. Maaf, tadi sholatnya gue niat sholat maghrib apa sholat isya ya? Gitu ya Bu? Pernah begitu? Ada berkali-kali. Itu ibu-ibu muda ini belajarlah, coba kita. Ini beruntung ya bisa ngaji di sini, karena umur kita mudah-mudahan panjang. Jadi biar berkualitas sholat kita sekarang. Baca Fatihah di ayat yang tadi di Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Senang rasanya Allah tuh. Allah mukanya senang. Ya tidak sama mukanya dengan kita. Pokoknya Allah tuh senang melihat kita lagi sholat. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah gini, asna alayya abdi. Asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Senang banget. Kan kita kalau bagi duit, Bang, Abang datang banget hari ini. Ya, mau makan apa, Bang? Gitu ya. Kita tahu nih biasa tanggal sekian dapat bonus. Biar bonusnya dikasih ke kita di luar gaji. Iya nggak, Bu? Supaya sholat kita itu diterima Allah. Allah itu ridho dengan sholat kita. Kalau Allah udah ridho, Allah itu senang dengan kita. Apa yang kita butuhkan, nggak make dipinta, dikasih. Coba dah ibu belikan servis sama suami yang baik.
malamnya dikasih servis batinia, paginya dikasih makanan yang enak, pakaiannya dirapihkan, bertutur kata manis, segala macam. Ntar pulangnya kita sambut lagi, dibikinin teh segala macam. Duit itu yang dia dapat yang kita nggak tahu dikeluarin, Bu. Ada begitu. Ketawa Ibu ada. Itu real nggak, Bu? Real nggak begitu? Real kan? Nggak susah, Bu. Apalagi orang pada bingung tuh di TikTok saya lihat. Pada stres, suaminya selingkuh. Sekarang penyakitnya selingkuh ya, Bu. Kita nih, ancaman buat kita. Jangan jadikan ancaman. Ladang itu. Ladang ibadah kita di situ. Nggak usah kita, Bang. Abang di mana? Video call, Bang. Abang ada di mana? Bohong nih sama saya nih. Enggak, Neng. Abang lagi makan ini sama teman-teman cowok. Benar gitu ya. Coba video call. Takut tuh dia. Saya punya teman kantor banyak, Bu, laki-laki ya. Waduh, istrinya nih. Ada yang sampai takut banget sama istrinya. Kata saya, kalau orang yang pernah takut sama istri karena dia pernah melanggar, pernah menyeleweng, jadi istrinya waspada gitu ya. Kita mah gak perlu-perlu begitu ya, Bu. Jadi kadang-kadang terlalu ditekan begitu suami kita, akhirnya yang tidak ada niat untuk berselingkuh, akhirnya udah, gue bener, gue mesti dicurigai juga sama bini gue. Udah, kalian aja deh, gitu ya. Bahkan ada tuh laki-laki mengatakan, biarin ya, gue lebih baik entar diomelin. Gue ngaku, gue diomelin doang, entar gue diterima, daripada gue minta izin mau nikah lagi, tapi gue jadi berantem. Akhirnya banyak kan laki-laki yang akhirnya menikah, pas sudah menikah ketahuan baru diminta maaf. Nah, jangan sampai kita ya, Bu. Ya, pasangan lainnya jangan dengan pasangan kita. Iya, sabar. Ya, Bu. Kita bisa dengan baca Fatihah di waktu sholat itu, ya, kita sudah berhubungan dengan Allah. Hati suami kita siapa yang punya sih? Siapa yang menguasai? Yang menguasai suami kita siapa? Allah. Minta bantuannya sama yang menguasai. Nggak usah pusing-pusing. Praktekkan, Bu. Saya udah praktekin di rumah. Aman, misal mudah-mudahan. Berikan yang terbaik, serepot apapun berikan servis. Bagi kami yang di dunia kerja itu memang luar biasa. Menjadi istri yang bisa mengabdi, bisa masakin, bisa ngerapihin, itu memang tantangannya, Bu. Kalau udah jam 7 saya harus upacara, harus begini. Dari sore itu udah mengatur waktu. Jam segini saya harus belanja, jam segini saya harus masak, jam segini saya harus sudah rapi, jam segini saya harus sampai di kantor. Jadi otak kita bekerja, otak yang dipakai untuk berpikir, untuk berubah menjadi lebih baik, yang namanya disebut yang kemarin udah kita peringati, hijrah. Hijrah itu artinya berubah, bukan pindah fisik doang. Memang waktu itu Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada dasarnya adalah Nabi Muhammad ingin merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang menyembah Allah. Hijrah itu artinya luas. Kita sekarang hijrah. Ini udah 1446 Hijriah. Berpindah hati kita, kebiasaan rumah tangga kita yang buruk kita tinggalin dulu sekarang. Yang sama suami cuek sekarang kita perhatiin. Emang mau suami kita diperhatiin sama cewek lain? Nggak mau. Mau berangkat kerja, baju orang belum digosokin, lecek banget. Nyampe di kantor, nyampe di tempat kerja, ada tuh cewek temennya, Mas, lecek amat ya Allah. Besoknya dibeliin ke meja sama tuh cewek. Suami kita bajunya udah bau apek, kagak dicuci-cuci, besok dibeliin parfum sama orang lain. Kalau udah kehilangan baru udah blingsatan, baru dirapihin. Ya, di rumah pakai daster bolong mulu. Bagaimana mau menarik suami kita? Buang-buang ini udah sobek, injak buat lap. Di rumah kusut ya, nggak nyisir-nyisir udah seminggu. Jilbabnya kan jilbab begini kita kalau di rumah ya. Jilbab udah seminggu, udah bau apek, udah masak, udah buat cuci ikan, udah buat ke pasar, dipakai aja tuh kerudungan. Gila suami kita lagi pengen, lagi seneng, lagi pulang kerja, capek, niat kita meluk, bau apa ini ya, bau terasi.
Ini masih pada muda. Suami-suaminya ini, ya saya yang udah 52 tahun di sini, saya paling tua ya setelah Bu Ningsih. Ya kan, berarti saya paling tua kan? 72 ini adik-adik saya semua. Suami yang saya udah 52 tahun, suami kita tuh masih pengen bermesraan dengan kita. Kita nggak tahu waktu, kadang dia tuh nggak tahu waktu, kadang kita lagi masak, mau berangkat kerja, mau ngapain, kita siap-siap saja. Jadi masak juga dalam keadaan bersih. Bagaimana nanti mau dimakan? Masak, pas masak, makan, rambut pada rontok di sayurnya. Karena masaknya rambutnya ul-ulan, itu udah ikut sono ikut sini. Nggak rapih ya Bu ya. Jadi begitu, bisa Bu. Nih sholat, dari sebab kita sholat. Masih panjang nih ceritanya. Jadi ada dua. Sholat itu tujuannya hablum minallah dan hablum minannas. Tadi kita udah bahas hablum minallah. Hablum minannasnya itu efek dari sholat kita. Dampaknya, asarnya, pengejawentahannya, amaliyah, ya, hikmah dari sholat itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya Allah Bu Ita, istri saya nih Ita, ya Allah, kata suami, rapi banget sekarang. Kenapa bisa rapi? Karena di dalam sholat itu, pada saat dia melaksanakan sholat, pakailah pakaian terbaik menghadap Allah. Kita kan mau ngobrol, kita kan mau minta hidup kita supaya aman, hidup kita supaya tentram, hidup kita supaya selamat. Bukan hidup kita doang, anak, cucu, orang tua yang di kuburan, kita doakan, kita minta sama Allah yang punya jiwa kita supaya jiwa kita masih ada di diri kita. Berarti nafas masih ada di diri kita. Rezeki supaya mengalir, kita minta sama Allah pakai baju daster yang bolong, sholat, mau kena yang udah pada kena gosokan, tempelan sono, tempelan sini. Udah pada sekoan itu mau kena, mau menghadap, mau meminta sama yang kuasa. Tapi giran Idul Fitri ke masjid, mukenanya baru semua. Pengen dilihat orang, malu kalau jelek mah. Tapi yang 24 jam kita sehari-hari pakai baju daster yang habis masak kita, baju daster yang bangun tidur yang kita nggak tahu kena najis apa enggak, terus kita buat sholat gitu ngadep Allah, pantas nggak begitu Bu? Ya kagak lah. Pakai yang terbagus nih, baju begini. Kalau memang ada daster yang baru yang bersih, digantung khusus untuk kita dapat 2-3 hari cuci. Mukena yang terbaik turun-turunin. Pakai yang terbaik ingin menghadap Allah. Jadi sholat kita khusyuk. Baju yang udah seminggu nggak diganti-ganti, sholat pada gatal, garuk sono, garuk sini. Iya kan Bu? Gimana mau khusyuk? Mau kena yang ininya udah pada longgar, awelan. Pakai peniti, ntar naik lagi rambutnya ke atas kepalanya. Pernah nggak begitu Bu? Kan menutup aurat dari muka. Muka ini termasuk semua nih, kecuali nih rambut ini kan bukannya muka. Berarti rambut ini harus itu. Mukenanya kegedean, longgar, dipakai peniti, penitinya udah pada karatan, udah pada bengkok, nggak bekerja dengan baik, nggak dipermak gitu ya. Belilah mukena, murah banget sekarang mukena Ibu ya. Sajadahnya rapikan, tempatnya disucikan, kan kalau mau sholat suci badan, suci tempat, suci jiwanya juga. Tempatnya, badannya, pakaiannya suci. Orang kita mau menghadap penguasa alam semesta. Hebat nggak Islam mengatur kita untuk bertemu dengan penguasa, dengan pencipta kita? Luar biasa. Ya, jadi efeknya nanti pas ada pasangan hablum minan nasnya kepada Allah, kepada manusia, jadi bagus. Di sini kan kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya. Kalau Allah merasa dipuji, Bang cakep banget Bang, abang hebat dah, udah gajinya gede, sayang sama bini, abang itu ganteng, ya, mana anak satu-satunya nih abang, Neng mau minta ini Bang, kasih duit. Ibu Neneng. Jadi kayak gitu ya. Jadi untuk yang pada intisari pada hari ini,
tujuan kita melaksanakan sholat 5 waktu bukan hanya kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, pada Allah, tapi ini adalah hablum minallah, hubungan. Yang namanya hubungan dua arah, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hikmahnya nanti ke manusia nanti bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan kita. Besok kita tambahkan lagi ya, kita kuatkan lagi tentang sholat ini, supaya sholat yang 5 waktu kita kerjakan tidak menjadi amalan yang sia-sia, bisa menjadi catatan amal soleh buat kita yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, dan membawa dampak positif bagi kehidupan kita sekarang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan diterima oleh jamaah semuanya, yang salah datangnya dari diri saya sendiri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat panjang umur kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat kenikmatan beribadah, nikmat keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan kita mohon kepada Allah, semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ilmu yang kita pelajari juga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.